Halo sahabat, kali ini saya akan berbagi tentang tahapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang pertama, saya akan mulai dari tahapan pengelolaan kinerja guru. Nah, di sini untuk tahapan pengelolaan kinerja guru nanti akan ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah pemutakhiran data guru. Jadi di sini ya guru wajib memastikan bahwa datanya sudah benar dan padan ya antara Dapodik, CASN dan juga Dukcapil ya. Nah, kemudian setelah datanya benar nanti bisa melanjutkan ke tahap perencanaan ya, tahap 2 ya, yaitu menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP. Nah, dalam menyusun SKP ini nanti guru akan memilih satu subindikator kinerja dari indikator rapor pendidikan, yaitu indikator D1. Nanti ada 8 subindikator praktik pembelajaran. Nah, ini nanti dipilih satu gitu ya. Kemudian guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Jadi sama seperti tahun 2024 ya. Jadi yang berbeda adalah yang ketiga ini, yaitu guru memilih satu indikator kompetensi untuk dikembangkan. Nah, untuk menentukan indikator kompetensi ini, apabila masih bingung, ya dapat melakukan refleksi kompetensi ya yang ada di PMM ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa mengakses, nah juga dapat membaca ya tentang model kompetensi guru yang ada pada Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Kemudian setelah menyusun SKP ya, setelah disepakati maka lanjut ke tahap ketiga, yaitu pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan. Nah, di sini guru melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Nah, siklusnya sama ya, sama seperti tahun 2024. Yang pertama melakukan diskusi persiapan, kemudian yang kedua observasi kinerja, yang ketiga diskusi tindak lanjut, kemudian melakukan upaya tindak lanjut, dan yang terakhir adalah melaksanakan refleksi tindak lanjut. Nah, ini siklusnya dilakukan dalam 1 tahun ya. Kalau dulu kan dalam 1 semester ya, jadi setahun 2 kali. Nah, di tahun 2025 ini cuma sekali. Nah, setelah refleksi tindak lanjut ini, maka akan lanjut ke tahap yang keempat, yaitu penilaian. Ya, jadi guru mendapatkan penilaian. Nah, di sini guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahap pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ya. Nah, kalau guru tadi ada 4 tahap, nah kalau kepala sekolah ada 5 tahap. Yang pertama adalah pemutakhiran data kepala sekolah, jadi sama ya, jadi data kepala sekolah juga harus padan ya, antara Dapodik, CASN, dan Dukcapil. Kemudian yang kedua adalah floating tim kinerja. Jadi di sini operator SIM teknik dinas pendidikan membentuk tim kinerja yang akan membantu kepala dinas ya pada platform SIM teknik. Jadi nanti untuk menilai kepala sekolah nanti akan ada tim kinerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini sama seperti guru, jadi kepala sekolah juga menyusun SP. Dalam menyusun SKP ini, kepala sekolah memilih satu indikator kinerja yang dikembangkan dari rapor pendidikan, yaitu indikator D3 terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Kalau guru tadi D1 ya. Nah, kemudian kepala sekolah juga memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Dan yang ketiga, kepala sekolah memilih satu indikator kompetensi untuk dikembangkan. Kalau misalnya bingung memilih indikator kompetensi, dapat mengisi refleksi kompetensi yang ada di PMM dulu. Atau kalau misalnya tidak bisa diakses, ya dapat mempelajari Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Nah, selanjutnya setelah perencanaannya disetujui, maka akan lanjut ke tahap keempat, yaitu pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Nah, di sini alurnya sama dengan guru ya, dan sama dengan tahun lalu juga ya. Jadi pertama diskusi persiapan, observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Dan ini dilakukan selama 1 tahun ya, jadi setahun. Kemudian setelah selesai di refleksi tindak lanjut, maka lanjut ke tahap kelima, yaitu penilaian. Nah, di sini kepala sekolah ya mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja berikutnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya bagikan terkait dengan tahapan atau alur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025. Terima kasih dan sampai ketemu pada video berikutnya.